Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me say congratulations for your KKM process. It means that you go one step forward, and I hope you only have successful program and enjoy your KKM program. And now, although you are maybe a little bit busy than before, I hope we still can have or do our another obligation. Kita bisa semoga walaupun sedikit sibuk karena KKN, kalau lebih sibuk dari biasanya, kita tetap bisa menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu menjalankan perkuliahan. Gitu ya. Bersyukur sekali adanya teknologi ini membantu kita untuk tetap melakukannya dan tidak tidak berkurang kesempatan kita untuk tetap empower ourselves. Empower itu apa ya? Intinya menguatkan diri kita dengan ilmu ya. Of course, because you are a tourism student, ya menguatkan ilmu Anda tentang pariwisata. Especially because you are with me, of course, it's about English. And now let us go to your previous assignment. It was about subject-verb agreement, and the next one is about reading comprehension, especially reading practice for TOEFL. And I need to go to the first one. It is subject-verb agreement, yaitu kesesuaian antara subjek dan verb, atau kalau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat, gitu ya. Oke, untuk kelas D, kita langsung break ya. Oh, ternyata banyak sekali yang tidak mengerjakan tentang subject verb agreement ya. Saya tunggu kelengkapannya. Silahkan Anda masih punya kesempatan untuk melengkapinya. Of course, dengan nilai yang berbeda dengan teman yang sudah on time. Di sini yang belum mengumpulkan masih ada siapa ya? Oh, ini kadang-kadang kemarin saya penuh itu ya. Oke, silakan diulangi yang belum mengulangi ya. Lalu mari kita bahas satu, itu milik ini milik Navara. Number one, everyone complains when gas prices go up. Okay, good. Most of vehicles search at least one pocket. Okay, ini bukan have ya, tapi has. Karena apa? Karena di sini diawali dengan most. Walaupun di sini search-nya ada s-nya di sini ya. Tandanya lebih dari satu. Kalau nggak ada most-nya atau cuma vehicles search itu memang pakai have. Tapi karena ada most-nya, dia terhitung seperti everyone. Itu dia singular, jadi pakai has. Lalu ada lagi yang seperti kayak pakai both of. Kemarin kita udah belajar both of bla bla n gitu ya. Kalau diawali dengan both walaupun ada n-nya, dia tetap terhitungnya singular, yaitu pakai has. Okay, next, somebody is addressing all the wedding invitation with fountain pen. Good. Everyone in the Hartley family buys a new toothbrush twice a year. Good. Few of my friends dislike, benar, both crunchy peanut butter and the smooth variety. Benar ya, karena di sini few itu dia ya sama aja dengan many, much seperti itu ya, menandakan bahwa subjeknya lebih dari satu. Nobody remembers, good, that the space between the thumb and the first finger is called the purliku. Some of the children stop, okay, good, at the ice cream shop every day. Nothing ends, good. The baby's crying except being rocked in the rocking chair, good. All of the workers who enter by the main gate, all of the workers pass through a metal detector, okay, good. All of ya, berarti banyak. It's of the message on the answering machine is, udah wali is, dia masuknya is ya.
is for Dodi. Okay, itu saja. And then for reading, I think we cannot have nothing to do except practicing your reading every day ya. Kalau untuk persiapan tes TOEFL memang dua bulan sebelumnya atau sebulan, oke, minimal udah 2 bulan sebelumnya lah itu sudah reading terus, belajar terus 2 jam per harinya gitu ya. Jadi Anda memang harus melahap banyak teks untuk agar Anda improve vocabulary-nya. Itu kemarin ini ya, thanks for technology, jadi memudahkan kita di sini ya punya siapa nih Octavian, nggak perlu ngetik ulang, tapi tetap bisa melihat jawabannya ya, kayak Nitro ya sekarang ya. Itu tipsnya kalau pre-reading atau pre-testnya seperti itu, sebelum tesnya or before test itu 2 months before you need to drill yourself with the reading text so you can improve your vocabulary ya. Tes TOEFL ini bukan tes yang bisa diakali ya, memang ini akan menunjukkan naturalnya kita, kemampuan bahasa Inggrisnya seberapa. Lalu kalau tipsnya pas tesnya seperti kemarin, jangan urut mengerjakannya, karena kebetulan kalau yang beda dengan listening ya, kalau listening kan kalau belum disuruh membuka halaman selanjutnya belum boleh. Kalau reading ini boleh. Gitu. Jadi langsung aja dikasih timer sama administratornya atau pengawasnya itu sekian menit untuk reading. Nah, itu kita dibebaskan, tapi nggak boleh lihat listening sama strukturnya lagi. Nah, ke reading itu boleh dibolak-balik, intinya mau mulai dari nomor manapun boleh. Nah, pengalaman itu memang sangat membantu sekali kita mulai dari yang sinonim atau similar meaning. Nah, itu pun yang memang bahasa Inggrisnya sudah banyak. Jadi ini ya, ini misalnya nomor 2 intent. Itu ya goal. Karena intent itu artinya maksud ya, maksud yang mendekati ya goals. Tanpa kita balik ke teks, membuang waktu di teks, itu kita bisa tahu jawabannya goals. Karena intent itu artinya maksud. Goal itu tujuan, agak berbeda ya. Cuman yang A, B, dan D ini sangat berbeda. Kayak repetition itu kan pengulangan, approval itu penerimaan, revision itu revisi. Nah, C itu. Lalu administered itu ya manage, ya recognize itu mengenali, oppose itu melawan, justified itu menilai. Itu kita tidak perlu bolak-balik ke teks, membuang waktu. Jadi nanti misalkan Anda terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk menjawab lagi atau waktunya habis, ada hal-hal yang Anda yakin benar itu sudah terjawab. Ada yang yakin Anda benar-benar sudah terjawab. Itu. Nah, nanti misalkan Anda ragu-ragu, misalkan ada manage, ada lagi organize, kalau recognize jelas beda ya, organize kan mirip. Nanti Anda baru ke teksnya, mana sih yang lebih mirip, organize atau manage. Gitu. Tapi itu lagi, kalau yang ini jarang yang mirip seperti itu. Jadi nggak perlu ke teks lagi. Lalu yang days ini jelas, harus ke teks lagi, tapi kita juga nggak banyak buang waktu karena langsung ada petunjuknya yaitu baris ke-14 gitu. Kita paling cuma back ke 2 kalimat sebelumnya sudah cukup. Gitu. Tipsnya itu saja sih, karena soal tentang similar word sama soal tentang reference itu sangat banyak. Jadi istilahnya Anda ngerjain itu saja, itu sudah lumayan lah skornya ya. Dan Anda kan lebih yakin benar di situ. Gitu. Lalu kalau main di discuss, ini harus banyak baca dulu. Maksudnya kita harus banyak baca di teks sebelumnya. Untuk teks yang dimaksud. Cuman ada yang lebih ini, misalkan nah ini kayak establish. Oh, berarti Anda scanning cari kata establish. Itu lebih cepat ya daripada maksud sesuatu yang tersirat gitu ya. Lebih baik
pay attention ke sesuatu yang tersurat, yang jelas ada di teks gitu. Enggak kita harus menyimpulkan sendiri gitu. Itu yang buat reading seperti itu. Untuk jawabannya tinggal saya kasih kunci jawaban ya. Next gitu. Lalu selanjutnya kita ke materi baru. Saya stop screen. Materi baru yaitu tentang preposition sama conjunction. Nah, kita awali dengan preposition dulu. Preposition ini nggak ada rumusnya, memang harus menghafalkan. Lalu, apakah harus dihafalkan satu-satu? Berat ya. Memang harus hafalkan satu-satu. Kalau tidak, cara yang lain ya kayak saya nggak sengaja hafal karena berkali-kali melihat. Karena memang sudah bertahun-tahun mengajar bahasa Inggris, jadi sering bertemu dengan teks yang memuat tentang preposition itu, jadi tidak sengaja hafal. Nah, kalau untuk baru latihan, gimana caranya? Saya kasih tutorialnya. Caranya adalah, coba kita lihat ya. Misal number one, she doesn't like to go far, bla bla bla, her mother. Nah, untuk menentukannya, kita cari kata sebelum titik-titik. Ini kan titik-titiknya nih. Sebelumnya adalah kata for. Nah, let's go to, kita cari preposisi untuk kata for ya. Jadi sebelum titik-titik ini, misalkan berarti nanti yang kita masukkan kamus itu kata for, dispute, intelligent, limited, thought, responsible, responsibility, and then ini ada neither, either, base, model, result, results gitu ya. Nah, caranya kita ke seperti biasa, namanya Cambridge Monolingual Dictionary. Sebentar ya, di sini baru lagu Indonesia Raya. Monolingual Dictionary. Tadi kita mencari kata for kalau nggak salah. Iya, for. For, enter. Nah, for ini caranya jangan di sini ya. Caranya di contoh-contoh. Nih, for, from. Ya, far sama from. Kenapa nggak far away? Karena far away di belakangnya udah nggak ada noun lagi. Tadi kan ada kata-kata mother ya.
noun. Nah, di sini juga sama noun. Australia juga noun. Jadi sama-sama soal kita tadi ya. Saya tak share multiple screen aja deh. Kita tadi ini. Nah, for berarti she doesn't like to go far from her mother. Nah, sekarang student had apa ini? A dispute bla bla politik. Dispute kita cari. Dispute. Pasangannya sama apa ya? Nah, ini. Tadi habis kata dispute itu ada politik. Politics itu berarti dia noun ya. Jadi kita cari yang belakangnya habis preposisi noun juga. Nah, working condition juga noun ya. Nah, berarti pakainya over. Dispute over berarti yang ini tadi the student had a dispute over politics. Gitu. Itu ya caranya. Langsung kita latihan ke Google Classroom. Good luck.